kalian harus tahu. Jadi McLaren itu akhirnya mengakui kalau mobilnya Piastri itu disabotase. Ada buktinya. Oh, ada buktinya udah ya. Kasih linknya aja nanti kita tampil sama Ken. Oh nggak ada ternyata. Oh nggak ada. Oh anjing. Jadi gue kira kayak bener-bener ada informasi order gitu kayak. Gua pun udah gini deh, udah siap-siap lah. enggak, lu percaya sabotase aneh. Enggak, kita bertiga hampir percaya loh. Jangan-jangan lu punya informasi kayak apaan nih? Makanya tadi udah bilang, tunggu dulu. Tunggu dia gimmick tunggu dulu gitu. Bagaimana sambutannya pecinta tifosi? Ganti baju nih sekarang nih. Gimana sih? Mana baju Ferrari kebanggaan kita? Gua simpen dulu. Nah jadi pakai sama Edo. Iya, ini serang dia guys, ya serang gua gitu. Tiba-tiba gua diserang kemarin gara-gara cuman menyampaikan fakta. Gak asik tuh katanya. Yang itu yang kacamata mukanya tua gak asik tuh. Oh iya. Bobo fisik lah. Bobo fisik. Kelahiran 2003 muka 83. Iya. Kelahiran 83. Nah itu lucu banget ya, kelahiran 2003 muka 83 gitu. Sudah sering dan biasa aja. Udah biasa lu ya. Biasa ya. Tapi lu pacar punya, Dar? Punya. Satu, maksudnya lu dulu sekolah di mana sih? Sekolah lu? Sekolah. Di Tarakanita gua. Oh Tarki lu? Tapi iya Tarki yang ya. di Citra Raya tapi. Oh bukan yang di apa? Bulungan apa sih? Tendean itu bukan? Bukan. Oke, nah terus cewek lu anak Tarki juga? Nggak, bukan, luar kota lah. Oh gitu. Kenapa dia openingnya apa kayak gini BTW Oh enggak apa-apa, itulah podcast kita personal aja. Ada aja. Enggak, maksudnya cewek lu nonton F1 juga enggak? Tapi nonton. Siapa ini favoritnya di apa, dia pencinta F1 aja? Pencinta F1 aja, netral. Jadi pas lu diserang itu sama beberapa fans tifosi ini gimana komentarnya? Jangan komentar. Apa dia nyerang juga? Enggak. Ceweknya bikin akun bodong nyerang dia. Iya bisa. Waduh. Jangan dia yang muka 83 ya. Maksudnya biar saya nggak butuh perawatan mungkin gitu ya. Tapi ngasih taunya kayak muka 83 gitu, kurang ajar dia. Tapi enggak ya. Tapi ya intinya Dharma itu sebenarnya fans F1 aja. Kemarin kebetulan ada baju Ferrari aja. Iya, di atas lemari ambil. Iya. Gitu. Tapi kita ngomongin soal Ferrari nih, bridging gue gitu. Iya, bridgingnya boleh juga tapi ya. Gila ya. Ngomong soal Ferrari, John Elkann kita bahas nih. Gimana nih dari Dimas nih? Dari Dimas kita ada komentar apa nih untuk John Elkann? Menurut gue ini cukup kontroversial juga ya. Lu komentarnya gimana tuh soal John Elkann tuh? Kolot. Ya. Anda kuno. Boomer. Iya, boomer. Apalagi ya kalau buat John Elkann nih, satu kata dulu deh. Klasik. Lu apa satu kata buat John Elkann? Batu. Oh iya. Ya bener. Batu. Iya bener. Batu tuh udah menggambarkan John Elkann tuh ya. Iya. Tapi gimana Dims, lu komentar dulu Dims soal John Elkann Dims. Kita bahas dulu. Cukup kaget ya ngelihat pria kelahiran 1 April 1976 ini. Di mana? 1 April. Hafal. 1 April ya tapi ya. April Mop. Apa diomongin April Mop semua Iya makanya dengan jabatan dia sekarang dengan menguasai Ferrari Chairman, seolah-olah tuh kayak gue yang paling bener, lu ikutin gue semua gitu. Kayak anjir, lu nyuruh driver lu bagus, mobilnya kagak dikasih ya gimana anjir. Sebel juga lihat ya. Lihat kan Lewis kayak mobil gue begini nih, benerin dong. Kita kan cuma mau minta gitu doang. Iya. Malah bilang lu bacot, nyetir aja. Iya aneh banget ya. Di saat Horner sempat ya ini soal Piastri sebenarnya kalau Horner ini ya yang dia bilang ya kalau gua sih akan membela mati-matian driver gua. Maksudnya bertolak belakang. Tapi emang harusnya posisinya Dimi kalau chairman harusnya nggak boleh ngomong kayak gitu harusnya. Etikanya, adabnya ya. Dengerin lah gitu. Kalau driver lo mau apa ya kan kalau kita mau menang kan kita dengerin gitu. Kita nggak bisa menang tanpa driver kita kan, tanpa driver kita, tanpa mobil kita. Ya kalau nggak didengerin timnya aja begini gimana? Kok kayak ya? Iya kok kayak familiar ya. Kayak asing kayak pimpinan tidak mendengarkan. Iya. Itu kok tidak asing ya familiar. Kayak familiar. di negara Kongo. Oh iya. Ya, ngirim nyapunya gitu. Tiba-tiba ngetok palu ya. Terus warga Kongo kok gua. Kayaknya pemimpin gua sehat sih ada aja. Kalau kita mah aman di sini. Nah, kita aman di sini mah enggak ada yang begitu. Enggak ada yang kayak si Elkann. Enggak ada. Ada. Kalau ada pemimpin di negara ini kayak Elkann,
Tai lah. Kaya banget. Untungnya gak ada kan? Untungnya gak ada kan? Untungnya pemimpin kita kooperatif. Semuanya pemerintah kita kooperatif. Bagus. Betul. Jadi gitu ya, harusnya memang mendengarkan aja. Apalagi di saat timnya lagi bapuk kayak gini mah. Jangan salah-salahin driver. Gak itu mungkin ya dia main kelempar tangan, ngelempar batu sembunyi tangan aja. Supaya dia gak disalahkan 100%. Padahal sebenarnya kita mah netizen kagak bego-bego amat ya. Kan dalam hati kayak driver lu kan berbakat ya. Masa lu ngomong begitu kan jadi kayak lu yang bego ya gitu. Maksudnya aneh banget. Kalau lu gimana Dok soal John Elkann ini Dok? Lagi rame juga sama Dok. Aneh, menurut gua aneh banget. Kenapa? Ya karena di mana-mana ya. Kalau misalnya driver udah ngomong kayak gitu itu kan ujung tombak ya. Ujung tombak. Driver kalau udah ngomong gitu ya harusnya dengerin sih. Berarti kalau udah drivernya udah ngomelnya banyak berarti ada memang sesuatu something wrong gitu loh di mobilnya ataupun di timnya gitu. Ya harusnya ini. Anehnya adalah driver di mana-mana kalau dia bagus timnya akan keangkat juga kok. Sesimpel itu aja. Kok malah diserang. Contoh pada waktu dulu deh zaman Michael Schumacher. Tahun 96, 97 dia tuh busuk aja. Ferrari tuh busuk tapi karena dia bagus, dia ngasih ini inputan dan didengar pada sama waktu John itu. Todt. Iya, sama Jantot didengar. Akhirnya bagus kan. Tahun 2000 dia sapu bersih sampai 2004 gitu loh. Ya, seperti Verstappen termasuk kan. Verstappen akhirnya didengerin. Juga bener. Didengerin sama Christian Horner, didengerin sama Adrian Newey, didengerin sama John Whitley juga. Ya kan sama Macias juga. Jadi akhirnya berkembang dengan baik gitu loh. Tumbuh kembangnya tuh baik kayak anak. Tumbuh kembangnya baik ya. Iya. Tapi kalau lu menurut lu harusnya Elkann nih bagaimana nih? Maksudnya sulit kayaknya chairman tuh bisa di chairman out gitu. Elkann out gitu bisa ya kita ngetit begitu. Perlu demo kali. Perlu demo kayaknya ya. Demo di Itali sana. Iya. Itali doyan demo loh, tapi bener loh. Sepak bola aja di demo dia kalau ada yang salah Tapi sosmednya juga udah rame Elkann out. Special livery, special suit. Elkann out ya kan. Iya. Gimana ya? Sebenarnya gini, kalau dia kan dibilang gini, pembalap tuh harusnya balapan aja nggak usah banyak ngoceh. Itu sebenarnya ada benernya. Tapi gini, kalau pembalap tuh udah ngoceh di media, biasanya itu ada berapa alasan. Salah satunya mungkin karena nggak didengar sama tim. Iya, udah tone deaf nih. Udah tone deaf timnya. Balap yang ngomong apa, timnya ngomong B gitu. Nah itulah kenapa pembalap tuh mungkin ya meluapkan kekesalan sama meluapkan ya itunya keluh kesahnya itu di media itu. Jadi ya itulah yang terjadi akhirnya kan statement ini gitu. Yang dimana ya sebenarnya sih ya lu sebagai chairman juga harus dengerin pembalap tuh seperti yang kata Bang Edo Dimas tadi. Karena kan yang nyetir mobilnya kan pembalap, yang nyetak poinnya pembalap ya kan. Gue tahu tim tuh emang harus harmonis, harus bisa saling kerjasama gitu. Tapi kan baik lagi input pembalap tuh juga sama pentingnya gitu. Mereka yang nyetir mobilnya. Jadi kalau semoga aja ya mereka tuh mau dengerin pembalap mereka, karena ini masalahnya tuh udah dari zaman kapan, dari zaman Alan Prost pun juga sebenarnya udah dia kemarin kan dia udah ketawa dia tahu gitu. Dari Prost tuh maksudnya udah sering ada kayak gini-gini ya. Itu alasan kenapa kan? Itu alasan kenapa Alan Prost juga itu sempat keluar gitu. Dia ngomongin hal buruk tentang mobilnya, dipecat di last race loh. Enggak, tapi sebenarnya gini, dari kalian bertiga ini kan kejadian, kita kan udah punya contoh yang bagus, punya contoh yang jelek gitu kan. Di mana ada beberapa chairman atau enggak engineering atau siapapun itu ya yang berhubungan sama pembalap langsung ketika mendengarkan pembalap mobilnya jadi bagus bener dan jadi juara gitu. Banyaklah kita udah dengar beberapa gitu. Nah, kenapa masih ada yang kayak Elkann gitu? Maksudnya dari zaman Prost gitu terus ada yang Elkann gini. Kenapa masih ada gitu, Dim? Masih ada orang kayak begitu? Apakah itu stand-nya aja gitu kayak gue pokoknya harus otoriter atau enggak gue harus begini, gue pemimpin atau gimana? Ajar Dims. Gak apa-apa Dim. Gak apa-apa. Orangnya jauh. Elkann banyak yang emosi juga. Elkann public enemy nih sekarang lagi public enemy. Bener. Kalau orang bilang kan ini kan ada yang milih buat jadi chairman. Enggak, gue sih nggak merasa milih ya. Atau enggak mungkin emang duitnya banyak kali makanya dia jadi chairman ya. Jadi pemimpin Ferrari juga. Emang kayak setiap beberapa tahun sekali ada gitu, kayak ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang enggak. Nah sayangnya di era kita nih lagi kan jelek nih. Dulu kan ada yang sempat Jantot itu juga dulu pas di era awal tuh gue lupa yang tahun 90 Stefano bukan 5 kali, yang 90 gue lupa yang ngatain mobilnya Ferrari ini jelek. Dia handlingnya kayak mobil truk. Waktu itu Ferrari bosnya kayak itu kan.
Bukan Niki Lauda. Bukan Niki Lauda tapi setelah Schumacher berarti ya? Sebelumnya Schumacher ya? Sebelum. Ini. Oh lupa depannya M namanya gue lupa dah. Macalep Allah. Iya, itu lah Lu pokoknya. tifosi gimana sih? Iya, terus. Itu habis itu sama budayanya kayak itu. Oh gue gak terima. Lu kalau gak bisa nyetir, dia angkatin mobil gue, lu cabut, dipecat, dan bener mobilnya jelek sampai perlu tahun 2000 baru menang lagi. Ini takutnya gue kejadian lagi nih kayak gini nih. Kalau kita ketemu bos yang modelnya kayak gitu lagi, contohnya kayak ya mungkin Bapak Jurel Elkan ini kita nggak tahu nanti berubah apa enggak ya. Tapi kalau gini terus ya gue nggak yakin tahun depan kita juara sih. Oh, iya. Emang yakin dari awal? Ah? Emang yakin dari awal? Iya namanya berharap mah ada kali, ya nggak sih? Ya tifosi kan kayak next year is our year gitu. Next year mulu jadinya. Iya kan nggak ada masalah. Tapi kalau pemimpinnya masih kayak Elkan mah ya sulit gitu. Nggak mau dengerin mah nggak bisa. Soalnya yang lain udah mulai komunikasi dua arah kan. Kelihatan kok yang ini si Mekies bilang gue komunikasi sama Verstappen gitu-gitu. Kelihatan mobilnya bagus. Tapi kalau lu gimana Dok? Soal maksudnya ini kan sebenarnya ada contoh tadi gue bilang contoh baik contoh buruk gitu. Kenapa masih ada yang kayak Elkan gitu? Ile gitu aja Elkan ya. Tai. Kenapa Dok kalau lu Dok? Ya itu cara self defense-nya dia aja sih benar gitu loh. Jadi Elkan dia kan bandinginnya sama WEC-nya kan, yang juara itu kan, juara driver sama juara tim, konstruktor. Nah itu dibandingin sama F1. Istilahnya kayak mereka aja bisa, kenapa lu enggak gitu ya kan? Jelas kan beda. Perusahaannya apa? Istilahnya timnya beda, kepalanya beda, divisinya beda. Jadi ya harusnya lu harus tahu lah gitu loh. Terus ya itu gue nggak suka self defense-nya dia itu kayak gitu terlalu. Apa ya benar sih yang lu bilang kayak lempar batu sembunyi tangan. Itu udah jelek banget dan sepertinya dia tidak bisa memimpin dan kalau dilihat dari historinya dia 15 tahun ya udah nih. 15 tahun nggak ada yang pernah juara di undernya dia. Elkan ini. Iya. Ya harusnya dia tahu diri lah itu. Jadi kayak bisnis doang Ferrari ini ya. Iya di bisnisin aja kan beberapa juga di sepak bola jatuhnya orang udah mulai nggak peduli klubnya si apa sih bahasanya kalau Glazers itu apa ya? Kalau di MU itu istilahnya apa ya istilahnya kayak nih kalau kayak Glazers gitu apa ya pemilik klub aja berarti ya maksudnya kalau pemilik klub gitu maksudnya kan udah yang nggak bisnisnya aja maksudnya selama mereka masih bisa menghasilkan uang sponsor masih banyak yang nggak komisaris gak sih jatuhnya bukan komisaris tapi kayaknya Glazers tuh jatuhnya pemilik klub bahasanya ya kayaknya pemilik tapi didelegasiin semua gitu maksudnya kan pemilik klub tuh yang kayak Manchester City dipunyain sama Arab yang kayak gitu-gitu kan nah cuma itu punya sih saham doang ya nah itu Erick Thohir kan sempat jadi pemiliknya Inter Milan betul gitu nah maksudnya tuh pemilik tuh ada yang beberapa yang concernnya adalah bisnisnya tapi tidak dari klubnya udah amburadul ya nggak apa-apa juga MU paling sering dibahas kan sama AC Milan juga tim gue sering dibahas lah makanya sih selama Ferrari masih menguntungkan ya Elkan bodoh-bodoh ya tondef aja masih sponsor masih banyak driver lain kalau lu berdua nggak mau juga masih banyak yang mau masuk Ferrari kok gitu selama masih kayak gitu ya masih menghasilkan ya nggak harus juara dunia juga gitu bisnis kan soalnya F1 itu tetap bisnis gitu nah tadi mungkin lu Jody Scheckter ya nggak bukan Siapa? Yang pernah diprotes juga, maksudnya pernah protes zaman setelah Niki Lauda. Kan ada Gilles Villeneuve. Oh Gilles ya. Ada René Arnoux. Arnoux. Ya, tapi bukan itu ya. Makalaven kalau apa siapa sih? Iya, yang itu yang lu bilang pada masa itu ada sempat. Tapi sebelum Niki Lauda apa sesudah Niki Lauda? Sesudah. Jadi zamannya Alain Prost kalau nggak salah. Oke. Nah itu makanya berarti kejadian ini mah bukan pertama kali untuk Ferrari gitu ya. Enggak. Iya. Culture-nya udah rusak. Culture-nya dari dulu gitu. Ya dulu efeknya 20 tahun kita nggak juara dari tahun 79 sampai 2000. 2000 ya. Iya. Allah. Ya tapi abis itu juara. Karena apa? Karena Schumacher berani ngedobrak itu orang-orang Itali. Nih gue bawa orang-orang gue kesini. Nah abis itu Schumacher 2006 kayak udah dilengserin. Mulai lah tuh orang-orang Itali berkuasa lagi. 2007, 2008 udah mulai abis ya udah sampai sekarang nggak juara-juara lagi. Familiar ya.
Orde Baru digulingkan. Kongo teman-teman, Kongo. Negara Kongo. Gak ada tapi familiar aja. Oke gitu. Jadi dari lu juga gitu dari yang maksudnya ini tuh selama bisnisnya masih menjanjikan mah nggak akan ada perubahan signifikan pasti ya. Iya, nggak bakal tahu diri juga, udah gitu, udah siklusnya kayak gitu. Kecuali di demo beneran kali ya sama warga Italia. Atau Cita ya, Ferrari. biasanya kan yang kayak gitu-gitu kan nanti ada efeknya stoknya drop atau apa, ada itu baru mereka terketir mereka. Iya masalahnya kalau F1 nih nggak bisa tiba-tiba kita mogok nonton F1 buat Ferrari doang kan. Iya. Malah yang lain pada seneng kayak Ya, nggak ini suka Ferrari. Contohnya gini, ntar kalau udah kasus kayak gini di Las Vegas mereka menang, ya udah naik lagi mereka langsung nggak tahu diri lagi, udah lupa lagi tuh Elkanot lagi kan. Ya, oh berarti pembalapnya harus ngambek bener ya, pembalap ngambek. Terus habis itu semua pembalap yang datang ke masa Elkan ini semuanya bacot ya kan, semuanya kalah terus, nggak usah P1 P2 udah P17 mungkin dari situ baru ya, baru kayak oh ini ada yang salah gitu, baru ngamuk semuanya. Masa kegelapan, selama bener kata lu selama podium juga tetap ada nyelip podium kagak ada perubahan karena masih podium gitu. Gitu. Jadi ya selama kayak gitu ya John Elkann ya bakal terus berkuasa. Ya kita like it or not ya kayak gitu. Iya. Tapi pembahasan kita minggu lalu ya soal Behrman sama Antonelli for the future banyak yang setuju tuh ya ternyata ya. Maksudnya masa depan Ferrari ada di tangan Antonelli dan juga Behrman. Ya kayaknya itu makin deket kayaknya kalau apalagi Dimas nih fansnya Ferrari nih. Kayaknya kemungkinan itu kayak makin deket dah Dim. Ini Leclerc sama Hamilton kayaknya udah pasti kalau 2026 nggak ada perubahan apa-apa pasti gonjang-ganjing lah ya. Jadi udah pasti deket nih Antonelli dan Behrman ini mungkin ya. Behrman sih yang kok paling, makin hari kok gue makin denger beritanya kok kayak makin real ya. Makin kenceng banget makin ya. Makin kenceng ya kayak Behrman apalagi ya kayaknya di sana juga pasti jadi obrolan juga sih sama orang-orang sono gitu. Ditambah kemarin performanya bagus banget lagi, kemarin kenceng banget di Brazil kan. Iya. Terus juga di Meksiko juga finish poin-poin mulu. Terus juga kemarin dia bilang, "Wih, gue habis finish P4 finish ke-6 kayak biasa aja ya." Guys. Udah mulai ini ya, udah mulai ini. Udah ngeri-ngeri dikit gitu. Udah mulai naik dikit ya itunya ya. Inilah kesukaan Elkan ya kan. Behrman ditarik. Lu masih oke kok, bisnis masih jalan. Gak banyak ngomong langsung nyetir bagus. Antonelli juga ya kan, anak baik-baik aja gitu-gitu. Ikut gua lu Antonelli. Masuk Ferrari langsung rusak kan. Masuk Ferrari gitu. Dirusak lagi. Padahal udah bagus di Mercedes ya. Ya tapi gitu ya, dia cari pembalap muda yang bisa disetir. Antonelli yuk sini, Behrman yuk. Gak usah bacot ya. Kalau Hamilton bacot nih. Leclerc juga udah masanya dia harus berkibar. Udah tua kan, udah makin ngomel kan. Udah kan makin tua kok gue gini-gini aja nih. Mau gak mau harus ada perubahan gitu ya. Tapi memang kalau ngomongin soal perubahan, F1 juga lagi ada perubahan di 2026. Bukan perubahan sih, lebih tepatnya penambahan. Kita kemarin janji mau bahas Audi. Oh iya boleh. Audi sama si Cadillac. Cadillac tuh yang Perez ya. Perez sama Bottas. Iya sama Bottas. Nah kita bahas Audi dulu nih sebelum nanti kita bahas GP Las Vegas ya. Tapi kalau Audi tuh gini deh, lu suka warna mobilnya nggak kalau lu Dim? Dengan warna itu keren gak tuh abu-abu merah tuh? Karena ini berhubungan nih sama pembahasan warna nih. Warna Audi itu kan gue suka-suka aja sih karena mereka bertahan sama culture mereka, abu-abu, hitam, merah. Oke. Jadi ya emang agak aneh ya kalau sekarang dilihat, tapi gue suka-suka aja karena itu identitas mereka dari dulu. Jadi gitu keren tuh ya warna itu ya. Kalau suka dengan warna itu? Suka sih. Dia sempat ada prototipe sebelumnya kan yang lebih dominan. Gue yang cek ada apa kayak garis-garis gitu. Iya. Merahnya banyak. Oh nanti ditampilin sama Ken nih mobilnya detak gitu. Ada tuh Ken. Ada kok mobilnya mana? 2022 itu di Belgia. Iya yang 2022 benar. 2022 itu kan dominan warna merah, silver. Hitam atasnya kan. Dan itunya keren tuh apa si sayapnya itu wingsnya tuh merah tuh kayak wah keren banget dan 40 itu juga kan. Iya. Makanya itu keren tuh. Tapi lu lebih suka 2022 apa 2025 nih? Gue sih suka yang sekarang ya. Oh, lu sekarang iya, ya, karena ya lebih kelihatan futuristik aja sih gitu. Cocok aja sama yang regulasi baru kan, itu dibuat regulasi baru kan mobilnya itu. Itu cocok aja sih kalau buat gua ya. Menarik karena di depan itu kan silver tuh. Belakangnya tuh ada hitam sama merah kan. Jadi kayak mobil tuh udah kayak kebelah dua gitu loh. Iya. Gokil aja buat gua.
Dan yang menarik adalah di sayap belakangnya mereka selalu logo Audi. Itu sih. Itu mahal itu nggak boleh diganti. Siapapun desainernya, mohon maaf nih. Nih, lu jangan nggak kayak boleh gini ganti. nih. Jangan kayak gini nih. Logo Ferrari, tulisan Ferrari diganti HP. Waduh. Iya, karena Iya, uang itu gede nggak bro. boleh. Karena uang kan. Karena uang. Kan Bisa peduli lo gitu. duit. Iya sih. Bisnis. Salah. Jonel kan ngamuk loh. Iya. tadi. Iya, ampun. Iya. Soalnya kan mereka butuh sponsor buat bertahan hidup. Betul. Iya, benar. F1 Mereka tuh nggak butuh mahal. driver. Iya, mereka butuh Iya. sponsor. Sponsor engagement ya kan. sponsor. Sponsor Iya. engagement. benar. Soalnya gitu kan, India Force aja kan. Nah, gara-gara urusan duit juga kan. Iya. Indian Collapse. Force kan collapse. Betul. Ya Haas juga sempet hampir ya kan. Makanya itu harapannya adalah XP. Iya. Iya. HP. Dia Benar. mau bayar Walaupun warna mahal. biru, nyambungnya gimana? nabrak Yang penting duit masuk ya. Tapi bener, gue setuju logo Audi jangan diganti. Iya, tapi jangan Itu diganti. kelas Di itu. rally, di Anjir. apapun itu Iya. nggak ganti loh. Itu Iya, iya. selalu di situ Audi gede banget 4 itu yang dari zamannya Auto Union sampai Iya. sekarang Yes. Audi itu udah. Dan waktu dipamerin yang 2025 ya, kan dia pakai Pirelli yang soft, berarti kan warna merah kan. Aduh itu cakep banget ya, warna merah listnya Pirelli. Nyambung gitu ya, makin Nyambung nyambung ya. sama, iya Iya. kayak anjing. Pas. Tapi begitu kita lihat pembalapnya Bortoleto, langsung jangan kayak salah loh. jangan Oke. salah ya, harusnya oke. Enggak, tapi maksud gue begitu ngelihat pembalapnya ya oke lah, maksudnya tetap lah Hülkenberg dan Bortoleto Iya. gitu ya. Tapi kan ya gue baca komen netizen luar juga, Audi ketika comeback ini dari tahun berapa? 1939 di 39 baru ada di sini. Baru ada. Iya. Begitu kita lihat line up-nya adalah Hülkenberg dan Bortoleto, maksudnya kayak bukan disayangkan, tapi netizen luar kayak wah harusnya siapa, makanya Audi ada berita bahwa dia menawarkan Verstappen. Iya. Itu lu mau tahu yang lucu tuh apa enggak gitu Ah. yang Audi. Jadi Iya. pas tahun 2023-22 tuh banyak yang expect Vettel comeback kan. Iya. Oh iya benar. Nah, Jadi comeback harus kan. kasih, iya. Nah, sekarang kayak Ya. dia tuh nomor 5 balik ke Audi tapi bukan Vettel, Bortoleto yang balik. Nomor 5 tapi. Nomor 5, Nomor salah 5 dong. iya. Gue bilang gitu. Oh gitu. Lu ada jokesnya gitu kan? Ya ada jokesnya gitu kayak ya lu expect nomor 5 balik tuh balik, tapi bukan Vettel aja. Tapi Bortoleto. Iya Bortoleto gue bilang gitu. Iya, karena kan si Bortoleto kan komen mobil Audi, Hülkenberg komen gitu. Dimana sebenarnya kita bisa bilang bahwa Bortoleto sama Hülkenberg driver spesial, maksudnya mereka tuh tetap spesial. Tapi kalau di jajaran 10 besar mereka biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang ya kayak Hülkenberg mungkin Golden Boy nggak pada masanya ya, sempat kan waktu Dulu, di iya, zaman dulu. di Williams sih. Renault ya, dari Williams. Renault dulu Williams. Ngacor banget itu. Sempat ke Renault juga kan dia. Renault. Itu kan sempat kita, nih Hülkenberg nih oke nih gitu-gitu kan. Iya, nggak podium aja. Iya nggak podium aja sampai sekarang. Iya, baru udah sempet podium. Ada yang 3 podium Peter kan Iya sempet di kan. British Grand Prix baru dapat. Iya baru setelah dapat. beberapa race. Nah ya kan jadi kan dengan Audi yang comeback, makanya tuh ada berita seliweran soal Audi menawarkan Verstappen. Kayaknya bukan nawarin Verstappen aja sih, kayaknya semuanya mau ditarik. Audi kayaknya kelek-kelek juga dia WhatsAppen kayak lu mau cabut gak dari Ferrari? Kan tai tuh. Nah kan ada gitu-gitu. Benar-benar. Jadi memang Iya, ya iya. makanya ya siapa yang nggak mau Max sih gitu aja sih. Itu makanya gue waktu baca berita itu kayak ini yang nulis kasihan banget ya, kayaknya nggak ada Iya. berita gitu. Ini udah pasti semua orang juga mau kali Max gitu. Iya. Ayolah gitu. Jadi apa ya Max udah pastilah, siapa yang nggak mau, udah itu aja sih. Asal sanggup Iya, bayar aja. Iya, tapi saran gue sih lihat 2027 aja deh. Iya. 2026 nanti, Iya. 2027 ini bakal jadi bursa transfer yang gede banget sih di F1. Iya benar, makanya kan kalau si dari Jonathan Whitley-nya dia bilang, ya saya ingin Max Verstappen ada di mobil kami. Makanya tim prinsip, terus kan ya tim prinsipal mana yang gak mau Max Verstappen? Iya. Kayaknya kalau dipegang Max Verstappen, Renault juga kalau gacor bisa gacor-gacor aja Iya. kan. Maksudnya mobil apapun bisa gacor aja kalau di tangan Verstappen gitu. Williams bisa gacor semua. Jadi kan memang Red Bullnya hajar bisa gacor ya kan. Jadi bisa aja. Jadi makanya kalau misalkan kita ngomongin soal Audi musim depan memang layak ditunggu karena ini kan comebacknya dari tahun 1939, berarti total berapa tahun tuh ya? Berapa puluh tahun nih? Oh iya udah jauh. Iya, pokoknya jauh lah. 80, Iya. 80. Ya kurang lebih segituan lah. Iya. Kita aja 1945 ya. Dia 1903. Iya merdeka kita tuh ya kan. iya. Dia 1939 gitu. Tapi kalau lu harapannya apa dibuat Audi musim depan di 2026 nih? Mesinnya reliable deh semoga, karena mereka kan belum pernah testing apa-apa nih. Iya. Mereka tuh udah langsung sendiri kan semua. Kalau Cadillac kan mereka kan mau pakai mesin Ferrari dulu, Oke. mau itu pakai Ferrari dulu. Kalau Audi ini enggak, Audi ini mesin, sasis tuh semua gue buat sendiri. Iya. Gue langsung turunin semua tahun 2026. Semoga mesinnya reliable Iya. dan bisa poin aja. Gue udah seneng banget. Oke, bisa ada Itu aja poin. nih. Nggak perlu muluk-muluk kayak podium top 5 enggak. Tapi kalau bisa ya bagus. Cuman kalau enggak ya udah.
poin aja udah cukup sama mesinnya nggak jebol-jebolan lah. Ya, lu juga itu sama dong harapannya buat tesnya Audi. Nanti lah, kita butuh data lah untuk itu. Nah, tesnya nanti Januari. Januari. Australia. Bukan di Catalunya, Spanyol. Oh, Catalunya Itu yang Spanyol masih ya. shakedown ya betul ya. Tanggal gue lupa tanggal 7 apa tanggal 12 gue lupa. Nah, itu Januari terus Ya. ya mereka targetnya kan si Whitley ngomong bukan si CEO-nya Audi. Oke. Itu ngomong target kita 2030 incar gelar juara dunia. Which is itu masih make sense sebenarnya. 2030. Iya, dan untuk mesin ya itu sih kita belum tahu, tapi kalau dilihat dari rally dan segala macamnya historinya mereka bagus sih. Audi itu paling badak lah istilahnya. Mesinnya ya. Ya. Oh jadi dia mesin mah nggak ngambil dari mana-mana, mesinnya memang udah mesin dari Audi langsung Betul. ya. Oh, Gitu. belum. Iya kita nggak tahu ya bakal gimana Iya, mesin tahu, Audi ini kita ya. nggak tahu. Bahkan di endurance juga sebenarnya oke kan Audi itu. Iya karena memang begitu nanti ternyata dia mengacak-acak pasar mesin kan Nah, ya. bonus. Wow, tiba-tiba Betul. Audi. Iya. Kan maksudnya ternyata Bortoleto dan Hülkenberg gacor kan. Oh iya berarti memang mesinnya wah, nanti mobil-mobil lain gue pesan mesin Audi apa dia? Nah, bisa jadi. Iya pindah ganti Bener. mesin ya Bisa kan. jadi tiba-tiba McLaren tidak mau Mercedes pindah gitu Audi bisa. Iya jadi. bisa. Kalau si Cadillac pakai mesin apa berarti? Ferrari. Oh mesin Ferrari. Ferrari. Ya, lu gimana kalau lu harapannya dari Cadillac sama Audi Cadillac dan Audi musim depan? Kalau Audi Iya. ini kan lagi belum ada data, kita belum tahu. Iya benar. Ya, kan? Tapi kalau gue bisa prediksi ini Audi bisa jadi kuda hitam sih 2026. Bisa jadi kuda hitam. Jadi Hotex tuh hot. Jadi gue bahkan udah ngomong itu Iya. semenjak pas mereka bilang wah mesin kita nih ketinggalan dari yang lain kata Binotto kan. Iya. Gue bilang kayak itu kan masih tahun berapa lah. Lihat aja tar 2025 mungkin udah mulai berbeda pandangannya. Ternyata bener kan? Pandangannya udah beda nih kayak mesin kita udah lumayan oke nih. Tapi belum tahu kan karena masih harus lihat yang lain gimana. Semua ngomong gitu. Iya, semua orang ngomong gitu kan pasti Toto kan. juga ngomong, oh mesin kita untuk 2020 Iya. mantap. Toto, Iya. Toto udah ngomong gitu. Iya, semua- Walaupun dan jual semua saham percaya, ya. betul. Iya. Walaupun jual saham. Iya. Berapa 5% ya? 5%. Untuk Verstappen itu. Supaya bisa beli gitu kan. Mahal. Iya. Mahal katanya itu bocoran untuk Verstappen. Iya. Jadi patut ditunggu juga lah Audi. Apalagi katanya mereka juga mau buat akademi kan Audi itu Iya. tahun depan. Iya. Katanya salah satu pembalapnya yang mau diambil tuh Freddy Slater tuh bagus banget loh itu. Itu Oh, itu bagus ya. itu bisa dibilang setara sama Kimi Antonelli lah dulu Leader Series ya. Mungkin bisa lebih sangar lagi tuh Freddy Slater. Umur berapa sih itu? 2009. Dia dari mana? Dia negara Inggris, mana ya? Inggris, Britania Raya. Waduh, kalau udah Inggris ini, lagi ya. Iya, itu Berita media. media tuh buset. Media Seneng banget tuh. Media darling, media Iya, darling. apalagi yang tahun depan kan di F3 kan. Nah, itu kan F3 udah mulai disorot pasti Iya. itu. Apalagi dia main debut kan juga udah itu dia debutnya udah lumayan oke dapat podium di tim AIX lagi waktu itu. Tim yang masih kalau di Fitter Series belum terlalu jago banget lah gitu. Iya iya. Nah, kalau Cadillac sendiri gimana? Kalau Cadillac ini kan pembalap veteran. Jadi ya kalau menurut gua Cadillac tuh justru yang emang lebih ke kecap. Apalagi kalau kita denger dari desas-desus Ferrari itu kan yang paling tertinggal mesinnya. Mereka pakai Ferrari ya kan. Jadi mereka emang harus kecap. Mungkin ini bakal jadi awal yang lumayan berat untuk tim Cadillac kalau kata gua. Tapi dengan veteran kayak si Checo sama Valtteri ya Sama Bottas. bisa lah mereka Carry lah ya, carry ya. Mereka kan juga punya experience di mana kalau mobilnya emang mendukung 4 poin mereka bisa cari celah gimana cara dapat poin gitu. Itu yang emang pembalap pengalaman punya. Kalau pembalap yang masih rookie biasanya masih perlu belum terlalu itu banget lah gitu. Apalagi Bottas sama Perez nih second driver yang mumpuni Iya. ya. Maksudnya dua-duanya second Satu. we are one. We are one, One iya. for all. Film. Bagi-bagi. Udah kayak TV tuh. One for Nah, all. soalnya lucu banget tadi Dharma bilang 2-2-1. 2-2-1. Apa tadi lu bilang tuh? To become one. Iya, to become one, One, one for all. One for all. Ini satu, Film. dua. Iya iya. Ken tuh tadi potongin buat itu ya Ken ya. Ferrari katanya mesinnya lagi bagus. Iya. Tolong itu Dharma biar jadi public enemy Tahu ya? free terus. Sebentar ada ya komen, wah ini lagi orangnya. Jangan diajak yang kacamata itu Iya. tuh. Soto itu Lu kira Soto, dulu soto kayak ya. dengan nggak pakai baju Ferrari jadi aman. Kagak. Iya, Bro. anjing. Tenang tifosi, gua bantuin. Ah ya karena sekarang jadi pro tifosi. Iya. Padahal kan lu juga kena tuh yang lu bilang, Edo benci banget sama Piastri digituin. Klarifikasi Bukan. dong. Bukan. Mercedes Russell ya. Enggak ada yang bilang Piastri juga. Katanya lu Oh, nggak gua suka terlalu Piastri, terlalu bias Lando. gitu. Iya, terlalu bias, Lando nggak netral.
gimana ya? Gini. Tapi ada satu fakta yang ini ya, kalian harus tahu. Jadi McLaren itu akhirnya mengakui kalau mobilnya Piastri itu disabotase. Ada buktinya. Oh, ada buktinya udah ya. Kasih linknya aja nanti kita tampilin sama Ken. Oh, nggak ada ternyata. Oh, nggak ada. Oh, anjing. Jadi gue kira kayak bener-bener ada informasi order gitu kayak. Gua pun udah gini deh, udah siap-siap lah. enggak, lu percaya sabotase? Aneh. Enggak, kita bertiga hampir percaya loh. Jangan-jangan lu punya informasi kayak apaan nih? Makanya tadi udah bilang, tunggu dulu. Ini gimmick tunggu dulu. Tapi gue mau menyangga punyanya Dharma ya. Mesinnya Ferrari apakah jelek? Enggak. Sasisnya yang jelek. Mesinnya bagus, tapi yang Cadillac ini menurut gue akan bisa di midfield lah minimal. Karena sasisnya mereka bikin sendiri. Gitu, sasisnya bikin sendiri. Jadi untuk mesinnya gue percaya karena mesinnya Ferrari itu sebagus itu sebenarnya. Sebenarnya by data ya. Jadi harusnya sebagus itu dan harusnya Cadillac dengan drivernya sekarang Sergio Perez kemarin tes di Imola time-nya lebih cepat daripada punya Max Verstappen walaupun pakai SF23. Diadu sama 2023-nya Max juga tapi keren lagi warna hitam gitu ya. Dan itu bagus gitu. Jadi dari situ aja sebenarnya gue udah pede sebenarnya. Berarti bisa jadi John Elkann bener. Drivernya aja yang kebanyakan ngomong, nggak bisa nyetir. Enggak. Weh, tifosi udah mau dukung lu, tiba-tiba langsung itu lagi loh. Langsung ke switch tifosi yang ada ntar. Enggak ada, gue enggak setuju. Enggak setuju, enggak ada gue belain tenang. Kita aman. Emang bosnya jelek. Tapi catat Ken, potong lagi Ken. Catat Ken. Ya. Buat ini lagi buat kita. Ada 2 udah Ken. Udah dapat 2. Gue pakai tifosi lagi salah. Enggak, lu enggak bakal kena goreng, gue yang kena goreng tenang aja. Tapi intinya sih sebenarnya dari mesinnya Ferrari dengan ini ya pengetahuan dari Cadillac yang sudah pernah di IndyCar, di di IMSA, harusnya sih oke. Bahkan di WEC kemarin hampir juara. Dalam tanda kutip ya. Ya, jadi memang itu ya. Kalau lu di masalah Cadillac nih. Karena mereka cuma bikin sasis doang ya, mesin terima jadi. Gue lebih pede mereka ke depan duluan sih daripada Audi. Oke, salaman dulu. Ya nggak apa-apa. Nah karena gini. Namanya juga prediksi. Nggak apa-apa. Kan ini opini. Nggak apa-apa masuk nggak boleh Dharma beropini. Tadi gue marah sama dia. Iya, tadi kan marah, nggak setuju. Kalian jangan lihat cuplikan di Instagram doang. Nonton fullnya. Kita tuh sebenarnya udah saling backup. Nah, yang itu yang ini tadi cut yang ini. Nggak ada. Yang ini nggak ada nanti nggak ada yang ini. Ada tetap ada gila. Itu adalah defend buat kita semua. Iya makanya. Ada gila lu apa kalau kagak ada gila lu. Lanjutin. Tapi mana gue ngomongnya? Nggak Cadillac kan lu nggak setuju sama. Cadillac Kan lu nggak setuju sama Dar. Jadi gini Dar. Nggak apa-apa. Slow aja. Tahu. Lu kan tifosi. Iya. Untuk first 2 year mereka kan baru pakai mesin sendiri kan 2027 ya kalau nggak salah. Cadillac tuh mereka tuh buat 2 tahun awal pakai mesin Ferrari, tapi habis itu udah ngerti F1, nah baru mereka bikin mesin sendiri. Nah karena mereka 2 musim awalnya pakai mesin Ferrari yang terima jadi mereka nggak terlalu pusing buat mikirin yang bla bla bla, cuma bikin sasis doang kayak itu kayak udah all good. Ferrari mesinnya bagus kok, sasisnya aja yang jelek ya. Iya. Kalau si Cadillac sama Audi ini kira-kira menurut tuh bakal mengancam tim mana nih yang bakal kegeser sama mereka nih? Menurut lu? Yang bakal Alpine sama Aston harus watch out sih, apalagi Aston ya. Aston duit lu banyak ya, bikin mobil yang bener anjay. Iya, gila. Bikin mobil kan lu udah punya pembalap senior yang lu bisa kulik-kulik otaknya ya. Iya. Cuman tandemnya ya karyawan tetap ya susah juga. Oh yes. Pokoknya gua pendukung Lance Stroll enggak bisa. Nah, ada enggak setuju lagi dia kan. Enggak setuju. Lance Stroll bagus, didukung sama Adrian Newey. Yang penting adalah didengar pembalapnya kan langsung waktu itu nggak didengar. Adrian Newey mendengar awalnya kan skeptis kan. Adrian Newey mengakui jadi bagus ya. Ternyata waktu dilihat anak ini bagus, ya udah. Berarti tahun depan kita emang media aja yang ngegoreng dia sama haters yang nggak jelas. Ya berarti kenapa dia tahun depan? Berarti tahun depan kita bisa expect lebih nih karena jelas. Udah denger engineer udah bagus-bagus ada Adrian Newey kan karena di Aston Martin. Iya. Mereka harus watch out buat
Cadillac terutama ya. Audi mah ya Audi geser dikit lah. Ya nggak apa-apa. Iya, Audi mah belum bisa ini ya. Iya. Tapi Cadillac mah bisa Cadillac kita ya, masukkan bisa. ke jajaran P11 masih ada tuh ya. Iya. Masih di jajaran itu. Jadi Alpine yang mungkin hati-hati juga, Aston Martin termasuk yang harus hati-hati ya. Iya. Haas Gila, sih. itu kan Haas ya. Tapi Haas tuh maksudnya dia ngasih ada progres gitu. Maksudnya membaik bagus lah gitu. Alpine lu bayangin lu. Ya itu jagoannya dia, gue heran juga nih kenapa dijagoin. Tahu tuh yang nomor Kan dia 43 tuh. itu sarkas. Ya nomor Enggak, 43. asli dia kolap pintu. Ada sarkas. Nggak, tapi kalau Haas masih ada progres lah. Haas Betul. tuh ada progres. Jadi nggak mungkin kayaknya tuh kalau kegeser sama Cadillac sama ini enggak sih, selama masih Berman, tapi tanda kutip dulu. Masih Berman dulu. Kalau masih Berman enggak sih, oke lah. Berman ya kalau Berman masih oke lah ya harusnya Dim ya. Iya. Kalau Ya, Haas kalau ya. kita ngomongin sekarang, Iya. Haas lagi berkembang. Kan Oh kita tapi nggak begitu tahu ada ke depannya. ada Perez, ada Bottas, ada. Tahu. Iya juga ya. Iya. Lawannya beda, Jadi, mobilnya menurut beda. gua Alpine sama Haas itu hampir mirip-mirip. Aston itu sekarang karena memang benar-benar dari awal udah deh 2026 aja gitu. 2024 aja. Makanya dibiarin. Dan Iya. itu kan yang dipakai, maksudnya settingan-settingan sekarang itu kan pokoknya yang track-track yang lebih ke arah teknikal, banyak tikungan itu doang yang Aston Martin bisa. Karena di 2024 kemarin yang gagal itu juga sama. Oh iya. Iya. Makanya kita lihat apakah itu bullshit semata. Nah. Di 2026 banyak duit doang tadi kan tadi. Bener. Iya kan ya, tapi memang ini soal masih seputaran mobil juga kan, tadi udah kita bahas soal Cadillac sama ini kan. Ini FIA ini memang ada aja aturan baru yang tambah-nambah aja aturan baru, entah penting gak penting gitu. Kayak aturan baru yang soal 55% mobil udah harus punya warna ikonik Iya, atau enggak warna warna tetap lah. gitu. Ha-ha. Karena itu untuk bisa variasi tim lah, maksudnya dia bisa ngelihat ini kuning nih apa gitu-gitu. Iya. Itu sebenarnya penting gak sih Dar? Maksud gua itu apakah itu yang identitas warna itu penting gak gitu? Untuk kan dia bilang untuk mengidentifikasi timnya kan gitu. Iya, ya kalau kata gue ya penting nggak penting ya Iya, kan ya. Pentingnya kenapa? Karena kalau misalnya tim itu punya warna identik sendiri, Iya. itu komentator bisa lebih gampang untuk ya ini tim ini loh. Karena kalau semuanya hitam kayak 2023 itu tuh bingung. Kadang Mercedes Aston bisa kebalik-balik gitu. Jadi Iya, ya penting lah untuk punya warna identik dan nggak expose karbon semua. Sebenarnya tahun ini pun juga udah nggak terlalu gitu banget lah gitu. Iya. Nah itu juga kalau kata gue itu bisa dibilang kayak semacam fan service juga untuk fans F1 yang emang dari kemarin protes kenapa sih nggak kayak 2018 lagi colorful gridnya gitu. Dan akhirnya ya terciptalah rule ini yang mereka harus wajib 55%, yang menurut gue itu oke. Selagi kan berat bobotnya sesuai dengan regulasi juga nggak apa-apa. Iya, makanya pas ada Indian Force warna pink enak ya, seru kan. Iya. Cewek-cewek suka nanya. Racing kan. Point, iya. Racing Point. Itu warna kok ada pink, mobilnya pink Iya. lucu gitu. Tapi Iya, Hülkenberg gak suka. Iya. Tapi ujung-ujungnya dia gantiin juga kan. Iya, Main juga nggak dia mau. di mana Silverstone apa di Iya Silverstone. Nürburgring. Nürburgring ya. Nürburgring ya. Lucu Iya, banget. iya. Kalau lu gimana ada soal peraturan warna ini? Bagus berarti untuk fan service kita ya oke lah ya untuk fan service. Gue mau ya. pakai jawaban ikoniknya Dharma. Ini Dharma. Sama sih. Itu. Oke. Jawabannya sama sih. Oke. Ya itu sama. Gue Sama sama. aja, Karena ya. memang ya balik lagi ya. Secara performance Ya. warna itu kan berat. Cat itu gue pernah bahas sih di video. Ya. Jadi cat itu berat. Jadi banyak kan lapisannya itu kan berlapis-lapis. Ya. Belum lagi ada stiker yang ditempel, stiker sponsor. Itu kan nambah Ya. berat ya. Ya. Jadi itu memang harus diperhitungkan gitu. Dan Oke. dengan 55% ini gue yakin angka itu sebenarnya bisa lebih. Tapi mungkin karena tim-tim juga mikir kayak wah ini bisa memberatkan mobil gue nih gitu. Contoh Oke. deh. Oke. Alpine kan paling banyak ini warnanya sekarang kan. Iya, pink, Kayak biru, biru, apa pink, gitu. putih, hitam. Hitam, iya, iya. Hitam, ya. Paling banyak warna ya. Akhirnya mobilnya paling pelan. Tapi memang bebannya paling gede, paling berat mobilnya. Anjing lucu. Tahun lalu malah full karbon ya. Iya, full karbon malah gacor kan. P2, P3 di Brasil gitu kan. Walaupun memang itu hoki. Oke. Bunyi iya. Oh, kaget gua. Kepikiran itu. Tiba-tiba bunyi aja. Tiba-tiba ya. iklan ya kan. Iya, Tiba-tiba iya, iklan. iya, iya.
Jadi gitu. Jadi akhirnya berat ya karena full color iya. ya. Jadi Iya. ya dengan 55% itu sangat cukup sih. Sebenarnya 55% kayak 2024 kemarin nggak sih, mirip-mirip nggak sih? Iya, Jatuhnya kayak karbonnya 45% gitu, Oke. terus warna ya mirip-mirip lah harusnya. Ya, lu Nggak sama jauh juga ya Dim ya berarti ya. Masalah warna ini sesuatu yang positif sebenarnya. Iya. Iya, Biar iya. nggak ada yang ngakalin dengan ngapus-ngapus catnya Iya. gitu. Iya. Dia tim ini itu, iya lebih enteng gitu. Alah enggak sama, semua warna sama, berarti sama udah. Oke. Nah kalau Verstappen sebelum GP Las Vegas, Verstappen ganti nomor 3 gimana? Kan dia maunya nomor 3, tapi kan nomor 3 udah dipakai kan waktu itu sama Ricciardo ya. Jadi gimana? Ganti nomor 3 oke kan nih? Kan tahun 2026 boleh gantiin nomor Boleh. semuanya Iya ya. boleh. Iya. 69 siapa ya nomor 69? di ban nggak boleh. Itu di ban. Iya di band. 69 di ban. Iya di band. Ya kagak boleh kan lucu banget kan 69 lawak Di banget. Hayden dulu. Iya, MotoGP ada. Iya, Oh iya, di di sini Hayden. ada. Iya, almarhum. Ya kalau Verstappen gimana ya? Nomor 3 jadi nomor 3. Atau udah ikonik tuh. 33 tuh apa Max 33 tuh udah ikonik gitu. MV33 ya. MV33. Iya. Sebenarnya gue aja masih nggak rela sih ngelihat Verstappen nggak pakai nomor 1 lagi. Ya, Jujur. ketahuan. Penjilat. Tapi lebih ke ya enggak 33 udah ikonik lah ya. Apa sih lu katanya nggak mau, sekarang mau Ya, ikonik. kan gitu. ini Emosi. kan sekolah suruh Emosi. ganti kan nomor 3 apa enggak. Iya kan dia mau ganti, ada rencana nih dari 33 balik ke nomor 3 kan. Iya. Karena itu pilihan nomor dia. Iya. Hah. Jangan 33 aja lah, lebih Kalau lu lebih tiga- oke. Tim 33. Ah. Oke, lu dong tim 33 nomor tim 3. Ya udah, emang dia bakal menang. Menang lah gila lu. Menang lah, gila lu. Tai. Enggak. Takut. Enggak, ngapain Oh, Max? Emang bakal yakin? Kita tunggu dulu, buktiin dulu di Las Vegas dia bisa unggul nggak, beneran menang nggak? Kalau beneran menang baru tuh pikirin 1 Nomor atau 3-3. Iya, Iya, belum menang kok. Belum Iya. menang, jangan dulu. Jangan dulu mikirin nomor 3 Nggak dulu usah, ya. nggak usah. Iya, soalnya lagi viral nih Iya. ngomongin Max ganti nomor 3 terus Iya. banyak yang udah ikonik tuh nomor 33 Iya. Nah, gitu. yang paling lucu kan Iya. Leclerc. Dulu pengen nomor 7, tapi dipakai Kimi Räikkönen Iya. dulu. Akhirnya Iya. dia pakai 16. Iya. Nah, pertanyaannya adalah Leclerc apakah akan pindah ke nomor 7 apa enggak nih? Karena apalagi sekarang udah punya brand sendiri dia kan. Iya. Bikin shop mahal banget, gila. Iya. Berapa ratus juta itu. Mau beli. Heran gua. Belum mampu. Kita beli puasa sebulan, Bro. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau lu juga tim 33, tim 3 Kalau kata Max sih I don't care mungkin ya jawabnya. Iya Dia lah. I don't care. apapun Apapun itu, Apapun menang itu, aja gua nggak udah. peduli dia bilang mau pindah nomor 1, 3 ya 69 ya lu bilang nggak peduli. Kalau mau nomor 4. Norris dong. 4 WDC. Ah. Kan Norris bakal dapat 1. Iya. Nah, soal itu tuh. Soalnya soal itu tuh. Lando mau diganti nomor 1 ada Iya. jokesnya gitu. Norris Lando kan nomor 1, 1. Piastri Iya. nomor 2 Iya. gitu. Ya kan kalau Verstappen kegeser di Vegas ganti nomornya tahun depan gitu kan. Nomor 1 2 gitu. 3 iya. Iya, 3. 1 2 3 itu kan jokesnya netizen begitu. Tapi menurut lu Lando bakal ganti nomor 1 menurut Oh lu? iyalah. Kalau juara. Kalau juara ya? Pasti juara. Nggak ya kalau pasti Kalau juara. dulu. Lo tadi bilang ke Max nanti dulu tunggu. Ini kalau Lando nggak Harus udah langsung emang dia. ini kalau Lando nggak juara dunia. Iya, emang gak netral lu. Kan gue memang pendukungnya Lando. Oh iya boleh. Iya. Iya. Boleh. Enggak, soalnya boleh. soalnya itu menarik Boleh, karena boleh. karena gue emang ada bahas juga sama beberapa temen gue kayak Lando kalau mau juara dunia bisa bakal nomor 1 enggak gitu. Kalau gue bilang sih enggak, kayaknya tetap stay 4 kalau kata gue karena 4 tuh udah brandnya dia banget kayak Ellen Ford ya. LN4. LN4. Terus dia lu tahu kan idola dia siapa kan? Rossi. Iya. Rossi 46 ya. Jadi dia Valentino Rossi kan selalu pakai 46 Nah, siapa sebagai tahu jadi identitas. 46. Iya. Bisa jadi tuh. Nah, tapi menurut gua ya apapun itulah. Tapi seru tetap ganti nomor nih seru. Seru. Iya, kita maksud kayak gua, nungguin kan? Norris Iya. kayaknya akan ganti sih menurut gua. Kayak kapan lagi? Bro? Kayak Leclerc lucu banget CL7 Iya. Cristiano Ronaldo. Kan CR7 gitu kan. CL7. Ya kan pertama kan CR7 Cristiano Ronaldo gitu 7 kan. Ini jadi CL7. Iya. Si J7 Cristiano juga tuh. Ronaldo. Si J7 lu masih tahu kan? Si J7. Warna hijau itu. Iya. Benar. J7. Stephen siapa? Stephen itu ya? Stephen Chow. Stephen Chow ya. Janggal sih CL7 janggal. Kan CL7. kan CR7. Kalau dia Iya. Leclerc mau ganti 7 kan jadi CL7. Calon lele. Iya. Lele. Cristiano Leclerc 7.
Gitu. Lu juga ini ya seru aja dari ya berarti ya. Seru-seruan aja. Seru-seruan aja ya. Iya. Tapi memang nah ini karena tadi lu udah mention soal Las Vegas, boleh nih kita masuk nih. Karena kan Asik. Dari tadi bridgingnya mulus ya. Emang bridging. stand up comedy ya. nggak ada hubungan. Jam terbang nggak Bagus bohong, sih. Jam terbang nggak pernah bohong. Suci 2 bro. Iya. Ya ini kita sebelum udahan nih buat teman-teman semua ya. Sebenarnya informasi sedikit ada nobar di beberapa tempat. Yes. Gue juga sebenarnya ada mau bikin nobarnya juga. Nah tapi tempatnya tuh kayak barengan sama si apa namanya yang di Checker flag. Park itu. Checker flag. Ya checker flag kan namanya yang ada ininya kan apa Sim racing. simulator. Iya. Ya mungkin barengan. Cuma nggak apa-apa gue serpiannya aja 10 orang. Nggak apa-apa juga sih. apa-apa. Tapi soalnya gue mau bikin nobar F1 terus ke depan-depannya. Bareng-bareng lu semua juga. Iya. Nanti kalau lu kan diculik sama dia tuh di belakang kan? Yang apa? Siapa? Kan lu kan bukannya bareng sama Oh itu. iya. Lu bagi hadiah Dia kan? sebelah. Iya kan? Yang di checker flag. Iya Dia kan lu punya bagi acara. hadiah kan? Iya, dia Iya, punya acara gua ada sendiri. acara juga ya. Kuis. Iya, kuis ngasih hadiah. ngasih hadiah. Gila. Respect Ya, gua apa? Kita bertiga aja ya. Iya. Dadah. Gua pasang muka Dimas sama Edo ya, sorry. Iya. Gak apa, Sorry ya, apa Dharma. pasang juga bukan. Adu-aduan kita gitu. Terus katanya Dharma, ternyata gue Edo sama Dimas sepi terus gitu. Dia ketawa dari jauh ya. Next podcastnya dia bilang sepi lu bener. Kita digoreng sama Dharma. Gantian kan sama Dharma Ya, gitu yang gua diserang. humble ya. Enggak, kita siap, enggak siap. tiba-tiba foto kita bertiga dipasang di F1 Meme Indonesia. Ini tiga orang ini nih. Goreng. Ini katanya rame mana gitu. Iya Nah, benar. apa kan kita Ya. lagi meniti karir. Iya, kita kan baru membangun Ya, nih. kita kan baru babat alas, Bang. Maaf ya, Bang. Ya nggak apa-apa, yang penting rame, yang penting nomor Yang penting F1 makin rame di Indonesia itu aja. Bener. Kenapa? Makin rame. Ya. Kalau mau saingan-saingan ya hanya kayak sehat. Kelas. lah, ya enggak. Nah, tadi di luar nggak ngomong gitu dia. Iya di luar lu Kamera makin nyala. Iya, di luar Iya, tadi. di luar Ngapain lu lu, Bang? Bikin-bikin gitu, Bang. Kan udah ada, Bang, gitu. di luar lu maki-maki tadi ada si parah, tit parah, si parah, tit. parah, Nggak bercanda. parah. Nah tapi masuk ke Las Vegas nih yang dimana Las Vegas nih akan ada satu orang lagi tereliminasi dan itu bisa kemungkinan besar ada Max Verstappen nih tereliminasi. Sisa Lando sama Piastri. Lu seberapa excited lu Dim menanti GP Las Vegas ini Dim? Excitednya lebih ke deg-degan, nervous ya nih kayak Iya. waduh. Ini mobil angin-anginan lagi Red Bull nih di Las Vegas nih lurusan semua bisa fight nggak ya? Terus juga Lando sama Piastri lagi panas-panasnya nih. Wah, Lurusan dan panjang nih. lurusan dan panjang kita buta nih dari soalnya 2 tahun balapan pertama kali kita di Vegas 2023 sama 2024 pemenangnya random, belum ada yang berturut-turut menang gitu. Iya Cuma- dari Verstappen di 2023 Iya. terus ke Russell. Iya. Jadi kita masih belum buta. Jadi kayak tunggu Jumat deh. Jumat baru kita lihat dia nih. Pas FP. Pas FP. Ada sprint gak sih nih? Enggak. Enggak ada ya? Nggak ada. ya. Karena mainnya di Sabtu ya soalnya ya kalau di sana. Yes. Dan ini fakta aja buat yang belum tahu Las Vegas ini sirkuit terpanjang nomor 2 ya. Iya. Setelah Spa ya. Abis itu baru Arab Saudi ya. Jeddah. Iya, Jeddah. Ya benar ya Benar. gitu. Jadi lu sebenarnya ini sangat menyulitkan Red Bull nih ya sebenarnya ya di sirkuit Las Vegas ini ya. Dengan mobil yang sekarang. Dan mobil sekarang Iya. based on Monza sih kita kenceng ya. Tapi dengan suhu yang Dingin. Monza kan beda nih. Nah suhu ini dingin nih. Kita nggak tahu bakal kenceng lagi apa enggak. Tapi semoga sih kenceng ya. Wah. Tapi Mercedes yang paling kuat harusnya di Ya. sini. Ini pasti fans Lando nih Edo terutama nih kan itu dingin ya. Iya. Nanti kalau dia Dingin. juara pucuk dingin nih. Iya. gitu. Iya. Pasti jokesnya siapin meme itu ya, siapin ya kan lu Iya. emang Iya. harus ada tuh. Gua Yang- siapin muka dia di tim gue. lu pokoknya siapin muka Lando menggigil. Iya, muka dia menggigil dingin pakai nih. itu ya, itu menggigil ya. Tapi pakai baju Ferrari. Gini dulu. Ya. Ferrari tapi muka Edo baju ini tapi muka Lando. Iya, tinggal edit Bajunya aja, Ferrari. tuh. Bosok. Nah. Iya, iya. Ada tuh di capture apa kan tuh maksudnya Iya. ini dingin. Iya. Pucuk dingin nih karena kan nomor Iya. 1. Yoi. Untuk tahun depan nomor 1 juga. Oh iya. Iya, siap. Iya dia siap. Jadi lu itu ya. Jadi kalau gambaran lu sebenarnya yang bakal podium kalau ngelihat situasi mobil sekarang apa? Ya? Dan skenario deh, gue juga mau nanya skenario deh. Skenario nya bakal kayak gimana yang terbaik versi lu Dim gitu. Skenario versi gue adalah pole Ferrari. Tapi yang pace-nya kuat tuh diem dulu. Bukan prediksi Iya, dong. iya. Apaan anjir. Enggak, Boleh, dulu. kan? Boleh kan. Boleh kan ini fans Tahu lah. Ferrari. Balapannya belum mulai. Sirik aja lu si Bang Iya. Edo nih, aduh. Ya berarti Paul Ferrari. Pole Ferrari. Ya. Ya entah gara-gara slipstream lah apa-apa, yang penting pole Ferrari. Nah, Oke. 2-3-nya tuh Mercy
Abis itu ditempel pelan sama McLaren, tapi pas balapan yang nguasain ya tetap McLaren sama Mercedes. Ferrari-nya ya mundur ke belakang. Oh itu tapi skenario terbaik sih itu ya. tapi Leclerc selalu podium di sini kenceng. Betul. Ketiga lah paling. Iya. Dia tahun lalu nggak podium tapi tahun lalu di Ferrari. Tahun lalu dia Hamilton kan. Ferrari ya. Iya kan ada Hamilton. Ya bukan Leclerc, Ferrari. Iya. Ferrari podium. Semoga sih ya. Ya. Kalau berarti skenarionya gitu ya. Sebenarnya kalau skenario yang paling bagus sebelum ke Edo sama Dharma ya. Yang podium P1-nya Ferrari, 2-3-nya Antonelli Russell. Jadi aman semua nih. Itu kok out semua karena podium. Jadi aman, masih ada harapan di Qatar. itu yang terbaik dong. Iya. Maksudnya udah McLaren sama ini gak ada yang podium dah, sama Red Bull udah di belakang aja. Jadi ini Haas, ini kan Amerika Haas gitu kan. Terus habis itu Mercedes 2, Antonelli Russell, Leclerc udah. Saatnya lah, ya nggak sih? Gantian nggak sih? Gantian nggak sih di Vegas kan Leclerc, abis itu Russell, Antonelli, Hamilton, Berman udah. Berman. Iya, 5 itu podiumnya tuh. Kasihlah 1 Sainz lah, kasih Sainz lah situ, baru Red Bull, McLaren 2. Masih ada Qatar bos. Iya. Poin lu kan jauh nih. Kasih dikit lah bang, ke fans-fans yang lain bang gitu dong. Itu skenario terbaik dong. Udah lobby aja ya lobby. Tapi agak hina ya, kayak tifosi begging gitu. Iya. Ya kan gue bilang makanya tadi kalau lu jadinya harapan ya. Iya. Tapi kalau lu dong gimana dong? Skenario dulu dah, skenario. Untuk title fight ini. Kalau skenario biar tetap seru ya. Berdasarkan data dan segala macam ya. Kalau menurut gua Antonelli 1. Alasannya suka akal. Mercedes. Karena Mercedes saja. Iya. Ini keahlian Mercedes ya untuk track gini ya. Bukan karena gue nggak suka Russell ya gitu. Ya, tapi emang Antonelli jago aja, lagi harum lah sekarang. Lagi wangi. Terus mobilnya pasti gacor juga. Gua harap gitu. Di Las Vegas. Kedua Russell. Baru Russell kedua. Iya, kedua Russell. Mercedes 1-2 deh sepertinya ya. Terus yang ketiga, gue malah mikir ini Max. Ketiganya. Gitu. Iya, Max. Oke. Norris kayaknya keluar dari podium, prediksi gue. Even gue fansnya Norris. Karena alasannya? Dia 2023, 2024. Ya ini apa ya yang gak podium ya? Iya, terus yang kedua mobilnya McLaren itu jelek banget di Las Vegas. Yang ketiga, Lando Norris tidak suka track ini. Jadi itu udah secara ini sebenarnya udah nggak oke. Iya ya, karena kalau Lando sama si Piastri ini seneng kalau ada yang akselerasi gitu ya. Stop and go tutup. Itu McLaren kenceng di situ ya. Terus ditambah kan bannya itu kan dinginin ya. Maksudnya tire decknya kan bagus ya, sebagus itu. Nah, tracknya Las Vegas ini udah dingin, Pak. Lu mau manasinnya gimana? Nah, itu dia. Kan, istilahnya semua tim imbang bannya suhunya nih. Gitu. Nah, tapi yang ini kan semua berharap Max itu menang kan. Semua kebanyakan penonton ataupun bahkan haters-hatersnya Lando dan netizen ini. Iya, itu pengennya Max menang. Kenapa sih kalian berharap sama Max? Kok nggak berharap sama Piastri yang bisa ngalahin gitu loh? Piastri paling deket, yang lebih masuk akal sebenarnya Piastri. Max itu malah paling susah. Iya makanya tadi yang Max lu bilang harus menang loh. Menghangatkan bannya gimana caranya? Pakai konflik Papayarus. Nah, itulah lebih hangat sekali kan, panas. Masuk panas. Sekalipun. Nah, tapi kita harus gua harus mengakui bahwa Piastri itu bagus, tapi gue pengen dia tuh bisa fight back. Itu aja. Maksud gue gini, kalau lu ngerasa, ya kan sekarang permasalahannya adalah bukan di mobil, di dianya sendiri kan. Ya ini tahun ketiga lo. Gue pernah baca komen tuh bagus banget menurut gue. Kalau gitu dibandingin Norris yang sudah 7 tahun di McLaren, harusnya 3 tahun ini di Piastri ini kan udah bagus kan. Iya bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak perform untuk di akhir-akhir ini dan nggak bisa, mungkin nggak usah deh ngomongin harus juara dunia. Seenggaknya nempelin Norris sampai di Abu Dhabi deh. Itu udah bagus banget Pak. Itu udah menunjukkan, itu istilahnya lu kayak nonjok si Andreas Seidl sama si Zac Brown sekalian gitu loh. Gue jago nih anjir. Gue nggak jago gue nggak terlalu jauh nih sama Norris gitu loh. Kasih statement itu harusnya. Nah ini
Jangan melempem ya. Iya, maksud gua justru lawan balik. lawan. Lu jadi orang tuh Lawan bebal dikit oligarki. lah. Iya. Lawan oligarki. Supaya panas bannya maki-maki tuh mobil McLaren, nggak apa-apa gitu loh. Iya, Ngomong iya, aja mobilnya busuk gitu. Udah nggak apa-apa gitu loh. Iya, jangan ini, jangan Jangan takut. jadi anak baik. Terlalu Iya. baik menurut gua gitu. Kayak dia kan ya memang tidak ada masalah dengan Landonya kan. Iya, Dia bermasalah dengan mobilnya dia sendiri yang dia merasa kayak gimana nih gua masih mau mencari feel-nya dan segala macam. Dia nggak nemu gitu loh. Padahal di awal musim dia nemu. Karena ada adjustment dan segala macam dan dua-duanya setuju untuk memakai itu. Tapi dianya malah nggak perform, ya itu salah dia. Iya, Kenapa iya. jadi salah Norris gitu kan orang-orang gitu, ya itulah. Ya, tapi kan banyak yang bilang kemarin justru Piastri udah lagi nggak jadi anak baik dari dia nikung-nikungnya yang kemarin soal nabrak-nabrak ini gitu. Justru kan ini jadi anak baik lagi deh malah gitu kan netizen kan. Maksudnya jangan terlalu ambisius lah gitu. Kan Iya. banyak yang komen begitu. Bener, maksudnya bukan berarti jadi brutal ya, jadi ngawur. Enggak, maksud gue kayak Max lah, tiru aja Max. Tiru aja Max gitu. Max kan sebatu itu dia. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. bikin statement sekeras itu. Bahkan Mark Webber aja sudah ngasih tahu, dia manajernya Piastri. Ya. Jadi Webber juga bilang kayak ya ini bukan salah mobil, tidak ada keberpihakan juga dari McLaren gitu. Ini emang kebetulan Piastri dapat mental. Ya kita semua tahu lah. Ini istilahnya kayak Piastri baru pertama kali tiba-tiba langsung contender untuk title. Ya kan, pertama kali. Deg-degan lah. Sebagai anak yang baru 3 tahun di Formula One pasti deg-degan, pasti nervous dan segala macam. Itu normal, kena mental. Nah, maksud gua adalah ayo sekarang waktunya fight back. Lu lawan lagi tuh Norris. Gua tuh malah berharap ya kayak gitu. Si Oscar bisa fight back ke Norris. Itu loh yang gua Lawan pengen. senior lu gitu. Iyalah, lawan. Lawan dia. Lawan. Ini malah netizen goreng yang lain. Sabotase apa itu? Coba cek lagi HP-nya, ada nggak sabotase? Iya, coba deh, coba tuh ada yang sekarang ada. Gue yakin tuh yang tadi ada yang kepanjang. Wah, ada kabel. Tidak jadi. Iya. Reformasi McLaren gitu. Waduh. Kalau lu gimana skema terbaik nih biar seru. Ya mau lanjutin punya lu tadi sebenarnya. Sok. Jadi Lu bener ini lanjutin dong. gue mau lanjutin karena Ya. statement dia tadi yang di akhir itu bikin gue ya semoga orang juga tuh ya coba lu lebih respect ke pembalap kayak Lewis Hamilton yang juara dunia di musim kedua Oke. dan Vettel yang juara dunia di musim ketiga karena kan dari dulu kan selalu orang ngomongnya tuh kayak lah dia juara dunia karena mobil dia doang gitu. Iya. Tapi nggak lihat juga kalau lu perlu mental juga untuk jadi juara dunia gitu. Makanya gue kadang suka kesel kalau ada yang ngomong, oh ya Lewis kan musim rookie-nya jadi title contender walaupun gagal ya, kan mobilnya kenceng. Lu lihat lawannya siapa bos? Kimi Raikkonen, Fernando Alonso itu bukan pembalap yang kaleng-kaleng itu juara dunia juga ujung-ujungnya dua-duanya kan gitu. Sebastian Vettel lawan Alonso, Weber ya kan, nah Weber nih kita ngomong kayak dia udah punya pengalaman dari itu juga kan. Hamilton, Button itu lebih gelo lagi kata gue. Makanya ya kalau ngomongin Piastri itu ya gue setuju, dia mungkin kena shock effect-nya. Iya. Kena shock effect dan ditambah shock effect itu pasti ada. Yang ditambah dia gak nyaman sama mobilnya setelah setting adjustment yang lu bilang tadi. Iya. Jadi ya karena itu dia sebenarnya nyetirnya sama kayak awal musim, gak ada perbedaan. Tapi justru ya itu yang emang harus sebagai lu title contender lu harus ubah driving style. Iya. Seiring waktu berjalan musim karena mobil lu nggak mungkin bakal sama dari awal sampai akhir, pasti ada adjustment. Nah inilah makanya kan pengalaman baik lagi bermain. Dia baru musim ketiga, makanya kan gue bilang waktu itu ini orang ya kalau misalnya udah bisa title contender sampai Abu Dhabi itu udah bagus. Lu nggak ada perlu dipermaluin lagi. Lu masih musim ketiga, lu masih perlu banyak belajar gitu. Iya, makanya tadi si Edo bilang soal ikutin Verstappen aja tuh gitu. Itu Iya. sebenarnya ngikutin cara adaptifnya Verstappen juga ya sebenarnya. Nggak usah patu-patu lagi, udah balapan aja. Selain batunya dan adaptifnya gitu maksudnya tuh ya. Verstappen dari awal dia masuk ke Red Bull, dia nggak peduli mau teammate sama siapa, mau musuhnya siapa. Gue pengen menang gitu loh. aja. Iya. Perlu adaptasi, belajar lebih jauh lagi nggak, lebih dalam lagi? Ya perlu, ya udah sikat gitu. Simulator dia hajar, ini dia hajar semua gitu loh. Iya. Ya, jangan sampai terus mental terus lu jadikan itu alasan terus, ya jangan lah. Iya. Tambahin Dim nanti. Piastri mengakui kok, mengakui kalau enggak, gue nggak ada apa-apa gitu kan gitu loh. Cuman emang gorengan media aja gitu loh yang bikin lucu, terus gorengan netizen. Iya. Yang paling lucu adalah komen gini.
gue tahu McLaren itu mensabotase, cuman gue nggak bisa buktiin. Ya kalau nggak ada buktinya ya nggak bisa lah, kocak gitu. Berarti kan emang nggak ada. Aneh banget. Itu sarkas itu kayaknya. Iya, ya apapun sarkas satir, bodoh amat maksud gue. Wah men, come on lah, aduh. Gue sebagai gue bukan fans Norris, gue bukan fans Piastri, gue tuh fansnya McLaren. Siapapun yang menang, gue nggak peduli. Jujur aja nih. Gue gak peduli mau Norris menang, mau Piastri. Nanti Norris tiba-tiba ngecok terus akhirnya gak jadi juara dunia. Gue yakin banget gue gak masalah dengan itu. Gitu loh. Skenario terlucunya adalah kalau Max menang semua akan seneng. Kalau Piastri menang itu semua akan seneng. Kalau Lando Norris menang, lo lihat 2026 dia akan dihujat mati-matian. Apalagi kalau McLaren tiba-tiba jeblok. Itu aja udah. Dibilang gak pantas lu juara, gak pantas lu juara. Pasti gitu. Anjir. Itu udah pasti. Udah kebaca bro. Mobil doang. Iya, mobil doang juara. Tapi tersinggung lagi dia digituin, tersinggung banget tuh. Aneh bro. Sekarang kalau misalnya mobilnya nggak juara, gini deh. Musim pertama, musim di 2025 awal-awal nih, Norris tuh terang-terangan ngomong di precision, mobilnya nggak enak, licin, belakangnya terlalu aneh, terlalu wiggle, tail happy tail kalau orang bilang. Tapi Piastri cocok. Piastri bisa bawa. Udah sampai di tengah musim menang terus. Nah di tengah musim yang diijat cuma wing depan berubah. Tapi langsung. Norris beradaptasi dengan itu. Dia tuh mengakui, gue habisin waktu gue di simulator, gue pikirin, gue nggak bisa tidur. Gue waktu summer break itu gue bener-bener coba untuk mikirin itu. Dan akhirnya kebayar di Zandvoort. Terus habis gitu udah lo mulai setelah setengah musim itu gila lah. Kerja itu keras tidak mengkhianati hasil. Itu yang harus dilakukan Oscar justru dia. Oscar harus bisa gitu juga dong. Seminggu break ini dia harus pakai itu untuk manfaatin 3 balapan itu karena ya udah 3 balapan udah nothing tulus aja, ngapain. Iya, udah gak usah takut Verstappen lagi atau takut Lando. Takutnya tuh harusnya Piastri yang lebih. Lando tuh takutnya tuh sama Piastri bukan sama Max. Iya, kalau Piastri ketemu ininya nyamannya dia malah panik ya Lando pasti. Ya ketemu lagi si anjing. Kenceng lagi dia. Kenceng lagi dia. Piastri di Las Vegas harus di atasnya Lando kalau masih mau title contender. Karena nanti kalau enggak di Qatar, let's say, kan mau beli McLaren itu. Tracknya McLaren ya. Kalau Norris menang, bubar itu. Langsung selesai WDC. Iya benar. Jadi memang Piastri di Las Vegas harus di atasnya Lando. Mau podium, mau menang, mau enggak, pokoknya di atasnya Norris. Di atas. Harus. Tambahin dim. Bener sih. Mau nggak mau harus. Karena kalau nggak besok kelar. Kalau dia masih juara dunia. Karena ya kayak kata Jus atau siapapun, gue lupa apa itu, gue ngutip. Dan gue juga setuju sama dia. Gak mungkin dong tiba-tiba dia lupa cara nyetir. Karena kan di awal musim dia bagus, Landonya adaptasi, tapi dia adaptasi mungkin, cuman emang belum nemu aja ya, baru nemu di Meksiko. Gak mungkin lupa cara nyetir. Kalau soal mental, ya bener kata Mark Webber. Tinggal gimana dia nunjukin kalau gue tuh masih mau juara dunia loh. Itu yang dia harus tunjukin ke orang-orang. Jangan bikin framing di mana orang-orang tuh malah kesian sama dia. Oh iya menarik sih itu. Soalnya gue tuh jadi gue ada podcast yang UFC ya. Kan di situ gue ada interview fighter namanya Bang Suwardi. Bang Suwardi tuh dia tuh pola hidupnya berantakan lah, tapi dia juara. Terus gue nanya, kok lu anomali bang, kok bisa lu begadang gini ngerokok tapi kok lu juara gitu? Kok bisa? Gue tanya. Kuat gitu ya. Katanya dia bilang kuncinya hati saya bang. Dia bilang hati saya kuat untuk mau juara. Karena fighter tuh intinya ada di hati. Dia bilang kayak gitu. Nah setelah gue tangkap itu adalah semua orang itu pada dasarnya adalah jago semua. Yang semua yang masuk F1 tuh 20 orang itu pasti semuanya gacor. Pasti. Dengan skill yang sama dengan ini. Tapi kan yang ngebedain mereka mental dan hati mereka kan. Betul. Seberapa kuat hatinya Piastri untuk mau mengalahkan Max Verstappen sama ini. Maksudnya gak mau ditundukin sama di pressure sama banyak pihak gitu. Dia mau gue juara, hati juara. Ya kan di situ. Nah di Las Vegas ini ditunjukin hati siapa yang pengen banget juara, Verstappen kah atau Lando kah atau Piastri kah, kelihatan semua di situ. Ternyata Ferrari itu tadi kan. Ternyata kan Ferrari lagi. Ya kan makanya ternyata kan Ferrari itu tadi gitu. Maksudnya kan berarti kan ada pembuktian lagi di Qatar yang dimana kalau di Qatar McLaren lagi kan gitu. Ya tapi emang begitu ya, berarti soal Piastri lu setuju juga ya. Maksudnya tinggal nunjukin aja sebenarnya gitu. Siapa yang benar-benar dia mau juara, mau Verstappen kayak Piastri kayak Norris kayak, kalau emang dia juara ya udah dia the best. Layak. Oke. Berarti gini deh pertanyaannya nih.
kita lupakan semua kita ngefans sama siapa ya. Ya. Anggaplah Oke. kita semua ini netral lah, Netral, tidak ada oke. memilih siapapun. Dim, lu di hati lu terdalam pengen siapa sih juara dunia? Di hati lu terdalam Max Verstappen, Lando atau Piastri. Ini kita tidak ada. Oh dari 3 itu aja. Iya maksudnya ada karena nggak mungkin ada siapa-siapa lagi, udah 3 ini doang kan. Maksudnya ini tanpa ada bias, netral, pure netral, kesukaan lu aja di dalam hati lu apa? Siapa lu pengennya? Hati lu aja. Piastri. Oke. Karena udah lama mimpin dari awal, kayak kerasa kentang aja, lu sakit hati aja, lu mimpin jauh-jauh udah poin lu jauh banget, tapi tiba-tiba lu harus dihancurin sama suatu kesalahan yang konyol. Kayak Arsenal ya berarti. Iya, betul sekali. Betul sekali. Arsenal dan Liverpool. Gue waktu gak mau Gerrard. nyebut tuh padahal. Arsenal dan Liverpool yang waktu Gerrard dulu. Steven Iya. Gerrard. Iya. Oh jadi Piastri jangan sampai keselip ya. Iya, Di kayak nyesek aja ending-ending. gitu. Udah mimpin jauh-jauh, udah hampir satu race lebih, gap poinnya kan 30-40 poin. Tahu-tahu ke flip di tengah-tengah cuma gara-gara kesalahan yang aneh dan juga sebenarnya nggak perlu. Sakit hati aja gitu. Iya ya. Kalau Piastri mirip Arsenal musim ini ya, tapi setiap musim dia gacor-gacor Dia nanti Iya ujung-ujungnya sih kita nggak tahu ya. Kalau Arsenal, oh dia Spurs. Spurs. Son lu tuh pindah no. Iya no, tapi Masih lagi ada bagus Van- juga. masih Iya, Van de bagus, Ven, masih terus. bagus. Iya masih bagus gitu. Kalau lu di luar lu ngefans sama siapa, lu sebenarnya di hati lu pengen siapa sih yang paling rasional? Norris. Oke tetap. Kalau ngomongin rasional ya Norris. Oke. Dengan sekarang Oke. kita lihat 2 kali menang berturut-turut. Oke. Yang paling gue suka kalau misalnya Norris beneran menang, dia benar-benar berhasil menunjukkan bahwa mental dia itu benar-benar mental juara. Sudah siap. Dia gitu. berapa kali dibuing, berapa kali di hate. Ya. Ya kan maksudnya wah gila sih gitu loh. Ya, ya. Ya walaupun driver-drivernya sebenarnya mendukung dia juga kok gitu, berteman aja, cuman ya gorengan-gorengan fans itulah. Gue sangat suka ketika dia ngomong kayak ya gue nggak peduli mereka ngomong bullshit tentang gue apapun itu men mahal banget, gila. Iya itu. Itu wah bro, Mentalitas Max juga mahal ya. melakukan itu kok, Lewis juga melakukan itu Yes. kok. Jiwa brengsek kalau kata Iya, Dimas. jiwa brengsek bener. Iya. Ya memang harus ada itu dan gue nggak nemu di Oscar Piastri itu. Makanya gue kalau secara rasional sebenarnya antara Lando ataupun Max. Tapi kalau paling masuk akal sebenarnya Lando. Ya, wah, ini this is time-nya Lando ya. Ya. Iya iya. Kalau lu dari siapa? Maksudnya yang dari lubuk hati lu. Yang lu pengen dan rasional menurut lu. Ngomong kalau pintu gue tonjok lu ya. Kesel banget gue. Lu ngomong Bortoleto gua tampol lu. Ya kalau ini berarti ngomongin rasional ya. Ya rasional dan keinginan lu juga gitu. Yang paling skema terbaik lah ini harusnya juara dia sih gitu. Sama kayak lu di Piastri sebenarnya. Karena gini apa? Di musim ketiga lu udah bisa fight to title tuh udah bagus banget sebenarnya. Iya. Mau lu mobilnya kenceng, mobilnya lontong pun ya tetap aja lah. Lontongnya keluar lagi. Ya tetap aja itu kan achievementnya bagus karena nggak semua pembalap tuh bisa di musim ketiga udah title contender, nggak semua pembalap gitu. Jadi Siapa aja sih yang di tahun ketiga udah jadi bahkan juara dunia ya Vettel aja ya. Vettel aja. Ya, Hamilton tahun pertama. Tahun kedua Pertama apa sebenarnya. Fight-nya. Oh fight oh ya Fight-nya tahun oh fight pertama. kalau fight Vettel tahun kedua udah sebenarnya tapi nggak nyampe Abu Dhabi. Iya, tapi kan kalau si Hamilton juara di 2 ya, tahun kedua. Tahun ya. kedua, ya. Langsung juara ya. Ya itu Schumacher aja tahun berapa ya? Juara berarti Schumacher. Tahun keempat. Kedua juga. Tahun kedua juga. Iya, kedua juga. Tapi langsung pindah Benetton kan. Ketiga nggak sih? Kedua setengah lah. Ya ada Dua setengah. Dua setengah, Ada ya. perpindahan ya. Iya. Baru di 2,5 ini baru ya Ferrari Iya. ini kan. Ya oke. Iya jadi ya baik lagi lu udah bisa fight di musim ketiga itu udah bagus makanya dan kalau misalnya gagal pun lu bisa jadi untuk pelajaran waktu lu masih panjang ya kan lu merupakan pebalap kelahiran 2000 pertama yang untuk fight title tuh itu juga sebagai merupakan sebuah privilege juga kata gua gitu. Iya. Dia akan narik gerbong tahun 2000-an Iya. yang lain gitu. Supaya dia bisa lu Bener. ikutin gue gitu. Iya. Jadi kompetitifnya, level kompetitifnya naik ya. Sama dan udah lama juga kita nggak lihat juara dunia Australia. Terakhir kan Alan Jones 80 ya kan? Iya. Benar. 80 dan Lama banget. gue tuh juga tipikal orang yang mau muridnya tuh kan Weber kan gurunya kan mau muridnya tuh lebih baik dari gurunya kan udah punya pengalaman title fight dan gagal juga dan gue nggak mau muridnya juga ikut-ikutan gue mau dia meneruskan tapi berhasil ya itu kan cerita yang bisa dijadiin bagus lah ceritanya gitu kan Good to be true ya. dan Too kita good juga to be perlu ingat kasus dia sama Alpine lu Oh iya, bayangin itu yang masalah nggak ada. iya lu bayangin dia udah buat kasus kayak gitu bukan dia si Alpine nih buat kasus dia emang membenarkan aja kalau Alpine tuh kan emang ngaco gitu. Gua nggak balapan buat lu ya kan, gua udah tanda tangan sama McLaren.
Udah buat gaduh, sempet awal-awalnya juga dibilang, "Masa lu join Alpine, McLaren bapuk kan?" gitu. Akhirnya dia buktiin McLaren ternyata keputusannya tepat dan akhirnya gue juara dunia, Alpine di bawah. Ya kan? Ya. Statement. Iya itu, Statement makanya itu cerita yang bakal bagus banget gitu. Tapi ya baik lagi, may the best man win. Itu ya kalau kan? di UFC itu udah tap. Ampun bang. Iya. Ibaratnya kayak udah di tap tapi masih di iya gitu. Iya. Tapi memang kalau skenario gue sulit juga sih kalau di pertanyaan ini ya. Sebenarnya kalau Piastri juara emang yang paling too good to be true lah. Dia awalnya bagus terus ke seok di tengah, terus dia ketemu caranya supaya tadi kita bilang dia ngelawan mental itu apa segala macam. Kalau secara film tuh bagus gitu. Kayak walaupun Lando juga secara film bagus yang kayak gagal tiba-tiba ketemu settingannya terus juara, apalagi ada backstory yang udah paling lama di McLaren gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama oke lah gitu. Iya. Tapi emang kalau Piastri juara itu tadi poin bagusnya tuh yang mau gue omongin adalah soal Australia itu sebenarnya. Kan di mana kalau masalah Inggris, Lando, apalagi kita ngomongin Max Verstappen yang juara dunia 4, itu tuh sudah keniscayaan lah. Kalau Lando juara tuh suatu hari dia bakal juara lagi juga gitu. Maksud itu apalagi kita ngomongin British nih udah gudangnya F1 maksudnya udah juara-juara tuh dari dia Inggris gitu. Dari Inggris gitu. Dia tuh Inggris tuh udah mungkin baru lahir mobil F1 mana nih gitu sama main bola kan. Ibarat China di badminton. Iya, is coming home kan kalau bolanya gitu-gitu. Jadi orang Inggris tuh udah soal bola, soal F1 tuh udah ngelotok gitu. Tapi Australia ini kan another level aja gitu. Kayak tiba-tiba ada orang Australia masih muda tahun 2000-an pula gitu. Yang dimana sekarang nih era regenerasi juga gitu. Semua banyak pembalap-pembalap 2000-an. Ketika Piastri juara itu ngerubah peta F1 aja. Kalau Verstappen juara, ya tadi gue bilang keniscayaan, ya itu ya Verstappen gitu kan, pasti orang selalu ngomong gitu kan. Ya dia Verstappen, dia udah dewa, dia udah mah gitu. Maksudnya udah, wah itu mah jago, emang tahunnya dia. Dan F1 menjadi seperti F1 biasa aja. Vibes-nya tuh biasa lagi aja gitu. Maksudnya udah ngalir lagi aja kayak ya ini memang Verstappen ya udahlah gitu. Ini kayak era Hamilton, Schumacher aja udah gitu. Ketika Lando juara juga sebuah keniscayaan karena ya dia paling lama di situ. Dia dari zaman si Sainz aja, dari zaman siapa lagi tuh? Si sebelumnya Ricardo, Alonso. Ya, itu. Emang ada Lando terus di situ dan ini momennya Lando, keniscayaan. Emang itu kalau dia jadi ya emang harusnya Lando sih. Ya F1 ngalir aja. Tapi begitu Piastri, ceritanya tahun depan pasti beda kayak dulu Piastri tuh ketemu tuh adaptifnya dia tahun 2000-an kayak kita nih, misalkan pembalap 2000-an ataupun netizen yang masih umur 2000-an kayak Dimas dan Dharma. Itu kan sebuah kayak itu kan nilai selling point yang kayak Piastri di tahun 2000-an dia bisa bersinar itu loh. Dia WDC di tahun ketiga, terus habis itu dia sempat gagal, sempat disepelekan juga, mentalnya sempat kena, tapi akhirnya dia ketemu nggak slip, akhirnya dia juara dunia. Itu kan sesuatu, dan dia dari Australia deket sama kita Indonesia yang kayak gitu-gitu standar tuh. Tapi ya itu aja sih. Jadi vibes-nya di tahun 2026 tuh akan beda banget karena yang juara muda gitu. Kayak Lando pun sebenarnya bisa cerita bagus kenapa dia waktu itu kan sempat ditawarin ke Red Bull. Waktu itu pas 2023 pas McLaren lagi hancur banget itu, masa kegelapan dia memutuskan untuk pilih McLaren. Dia percaya prosesnya, kalau dia bisa juara dunia itu cerita bagus juga sebenarnya. Bagus ya Trust the process. Trust the process. 76ers dia ini kapan ini beneran kejadian kalau 76ers busuk. Iya Joel Embiid ya itu ya, trust the process. Iya, jadi memang sebenarnya siapapun juara ya itu semua layak lah tiga ini ya. Benar. Tapi nanti di Las Vegas nih saking serunya Las Vegas tuh menentukan obrolan kita ini tadi akan arahnya kemana nih gitu. Nanti Qatar nih jadi menarik sama Abu Dhabi atau udah selesai di Las Vegas berarti Lando udah tinggal ngangkat piala doang gitu. Makanya nanti kalau misalkan kalian mau datang nobar ada banyak sih, ada beberapa tempat ya nobar ya. Tapi yang di Lavis Parknya ada, gue sih mau bikin nobar juga ternyata sama Dimas sama Edo nih kayaknya di bertiga. Tapi kita nggak tahu ya siapa dia. Tapi ya kita tatapannya jelek banget semua. Karena enak hari Minggu jam 11 pagi gitu, enak aja gitu. Kan gue biasa nobar UFC juga jam-jam segitu atau basket NBA kan jam-jam segitu ya. Jadi jam-jam enak hari Minggu pula gitu. Gue sih ada nobar, si Dharma juga ada nobar. Sama-sama di Levis Park juga, cuma kalau gue di mie agamnya, lu di apa namanya teman-teman? Checker Flag. Iya, temen juga masih Checker Flag masih. Gue kemarin minjam proyektornya dia buat nobar di UFC. Oh ya. Gue pinjam ke belakang, gue ambil. Mantap. Buat nobar di UFC ini mau gue balikin. Ya baik lagi kerjasama guys, nggak usah yang di luar saingan. Iya, saingan sehat. Yang penting F1 berkembang di Indonesia, rame ya, nonton rame, semua rame. Emang ada yang saing-saingan?
Hah? Ada saingan. Siapa Dar? Siapa Dar yang Ya, saingannya Dar? ngomong aja nggak apa-apa. Ngomong aja. aja. Ngomong aja. Di bola banyak. Loh, kok bola? Enggak, F1. Iya, F1, Tadi F1. katanya Emang ada Dar, emang ada Dar. Enggak, kadang ada komen-komen yang bersaing-saingan gitu. Siapa? Siapa? Ya, gak usah sebut lah komen-komennya. Kan komen-komen gue nggak tahu siapa. Ada gitu. juga framing lagi bertiga ya. Siapa gitu Darman juga nanggapin aja gitu. Jempol kakinya tuh kenceng banget. Harusnya pas kita tanya apa namanya siapa saingan-saingan kontol lu semua.